Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Fadila, NIM 19231126, kelas IPA D, dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD, dan mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum IPA, untuk memenuhi tugas RPP Sistem Pernafasan. Selamat menyaksikan! Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku @jianfadila__. Kali ini kita bakal membahas tentang RPP IPA SMP KD 3.9 dan KD 4.9 tentang sistem pernafasan pada manusia. Hal pertama yang harus kita perhatikan saat membuat RPP adalah alokasi waktu. Dalam materi sistem pernafasan, kita membutuhkan 4 kali pertemuan dalam 5 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Jumlah alokasi waktu dapat berbeda-beda setiap materinya, karena setiap materi memiliki tingkat kedalaman materi yang berbeda-beda. Setelah membahas alokasi waktu total, saatnya kita sekarang membahas alokasi waktu setiap pertemuan jam pelajaran. Untuk pertemuan pertama, kita membutuhkan 3 jam pelajaran, di mana 3 jam pelajaran tersebut kita membahas materi tentang struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia, organ pernafasan, mekanisme pernafasan, dan frekuensi pernafasan. Untuk pertemuan kedua, kita membutuhkan 2 jam pelajaran, di mana selama 2 jam pelajaran kita membahas materi tentang volume pernafasan. Untuk pertemuan ketiga, selama 3 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran kita membutuhkan waktu 40 menit akan membahas gangguan pada sistem pernafasan manusia. Hal selanjutnya yang harus kita bahas adalah kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar materi sistem pernafasan, kita memiliki 2 KD, yaitu KD 3.9 dan KD 4.9, di mana KD 3.9 berisi menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Untuk KD 4.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Materi pokok yang akan kita bahas pada bab ini adalah yang pertama, struktur sistem pernapasan. Yang kedua, fungsi sistem pernapasan. Yang ketiga, organ pernapasan. Yang keempat, mekanisme pernapasan. Yang kelima, frekuensi sistem pernapasan. Yang keenam, volume sistem pernapasan. Dan yang terakhir, gangguan pada sistem pernapasan. Pasti kalian bakal bertanya-tanya, metode pembelajaran apa yang saya gunakan untuk materi ini. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan secara saintifik, dan untuk metodenya, yang pertama, problem based learning. Yang kedua, discovery learning, dan yang ketiga, active learning. Untuk model pembelajaran, yang pertama, observasi, tanya jawab, ceramah, diskusi, dan eksperimen. Discovery learning. Maaf untuk PowerPoint saya tipe sedikit. Discovery learning adalah metode yang kita gunakan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa aktif, mandiri, dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini, siswa mencari jawaban terhadap pertanyaannya sendiri, sehingga mengingatnya akan lebih baik. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, siswa dapat berpikir lebih luas dan lebih mandiri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa melalui penemuan yang dilakukannya. Yang keempat, meningkatkan hubungan timbal balik antara siswa dan guru.
Selain memiliki kelebihan, tentu saja metode ini memiliki kekurangan, yaitu metode ini hanya cocok untuk kelas yang kecil. Yang kedua, siswa harus memiliki persiapan mental dalam proses belajar. Yang ketiga, siswa lebih memperdulikan pertemuannya ketimbang memperhatikan keterampilan dan sikap. Yang keempat, tidak semua penemuan dapat memecahkan masalah. Yang kedua, yaitu active learning. Active learning adalah model pembelajaran di mana terdapat suatu kesatuan beragam strategi-strategi pembelajaran yang dapat berbentuk beragam cara untuk membuat peserta didik menjadi aktif dalam belajar. Metode ini pun memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, penekanan pada menemukan pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Yang ketiga, sangat menyenangkan. Yang keempat, memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik. Yang kelima, menggunakan metode yang bervariasi. Yang keenam, menggunakan banyak media. Yang ketujuh, disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Untuk kekurangannya, yaitu peserta didik sulit mengorientasi pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik. Yang kedua, pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus. Metode yang ketiga adalah problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Seperti metode pembelajaran yang lainnya, model problem-based learning juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivasi pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Kelemahannya, yang pertama yaitu, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi sistem pernafasan pada manusia yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan sistem dari pernapasan. Yang kedua, siswa dapat hafal dan paham urutan fungsi organ pernapasan. Yang ketiga, siswa mampu membedakan antara frekuensi dan volume pernapasan. Yang keempat, siswa ahli dalam menghitung frekuensi dan volume pernapasan. Yang kelima, peserta didik tahu gangguan, pencegahan, dan cara pengobatan gangguan pada sistem pernafasan. Dan yang terakhir, siswa dapat menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas indikator pembelajaran tiap pertemuan. Untuk pertemuan pertama, indikator pembelajaran yang harus kita capai, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian bernafas dan respirasi. Yang kedua, menyelidiki frekuensi pernafasan pada manusia. Yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Yang keempat, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernafasan manusia. Untuk pertemuan kedua,
kita memiliki dua indikator pembelajaran tiap pertemuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan perut. Yang kedua, mengukur macam-macam volume pernapasan. Untuk pertemuan kedua, kita memiliki dua indikator pembelajaran. Yang pertama, yaitu menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan pada manusia, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Yang kedua, menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas sistematika urutan materi. Yang pertama yaitu proses sistem pernapasan. Yang kedua, fungsi sistem pernapasan. Yang ketiga, organ sistem pernapasan. Yang keempat, frekuensi dan faktor yang mempengaruhi. Yang kelima, pernapasan dada dan perut. Yang keenam, volume pernapasan. Yang ketujuh, gangguan pada sistem pernapasan. Yang kedelapan, pencegahan gangguan pada sistem pernafasan. Yang ke-9, pengobatan gangguan pada sistem pernafasan. Sistematika urutan materi, tentu saja materi yang akan kita bahas akan sesuai dengan urutan ini. Selanjutnya, kita akan membahas aktivitas pembelajaran siswa di dalam kelas. Yang pertama yaitu literasi, di mana literasi adalah membaca materi. Kegiatan ini membutuhkan waktu 10 menit. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah mengaitkan materi dengan fenomena yang terjadi di alam. Kegiatan ini membutuhkan waktu 15 menit. Selanjutnya, diskusi. Mendiskusikan dengan anggota kelompok. Kegiatan ini membutuhkan waktu 15 menit. Selanjutnya, presentasi. Mengemukakan hasil diskusi, waktu yang kita perlukan adalah 15 menit. Yang kelima, interaksi. Interaksi, kegiatan yang kita lakukan saat interaksi adalah melakukan tukar pendapat, tanya jawab, dan lain-lain. Kegiatan terakhir dalam proses pembelajaran di kelas adalah evaluasi, di mana guru memberikan pengarahan dan penyampaian ulang materi. Setelah mengetahui aktivitas pembelajaran di dalam kelas, tentu saja kita harus paham bagaimana bentuk penilaian yang akan kita berikan pada materi ini. Penilaian autentik, yang pertama penilaian sikap. Rinciannya dilakukan melalui pengamatan, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Untuk penilaian pengetahuan, rinciannya dilakukan melalui tes dan penugasan, tes tertulis, lisan, dikembangkan berdasarkan indikator. Selanjutnya, tes tertulis dilakukan melalui UH, UTS, UAS dalam bentuk pilihan uraian dan isian. Untuk penilaian keterampilan, penilaian yang dilakukan berupa dilakukan melalui tes praktik, proyek, dan atau portofolio. Yang kedua, tes praktikum menilai keterampilan konkret yang menuntut respon aktivitas atau perilaku sesuai kompetensi. Yang ketiga, yaitu penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tertulis. Berikut adalah contoh bentuk penilaian, di mana keterangannya 100 sama dengan sangat baik, 75 baik, 50 kurang baik, dan 25 tidak baik. Untuk contoh bentuk penilaian yang kedua, berikut tabelnya. Dengan keterangan BS bekerja sama, JJ adalah jujur, TJ adalah tanggung jawab, dan DS adalah disiplin. Dan kita memiliki tabel skor sikap, kode nilai, dan jumlah skor. Baik, sekian video dari saya. Saya harap kalian dapat enjoy saat menonton dan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan PowerPoint,
atau pengucapan dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.